kita belajar tentang alat pernapasan pada manusia. Ya, kalau kemarin kita belajarnya melalui video. Dan kita juga sudah janji bahwa hari ini kita mau belajar membuat alat pernapasan pada manusia dengan apa? Dengan memanfaatkan botol bekas ya, botol bekas yang ada di lingkungan kita yang masih bisa digunakan dengan media pembelajaran, kita akan gunakan supaya memudahkan kita dalam memahami satu materi pelajaran ya. Jadi hari ini kita akan membuat media pembelajaran dari botol minuman ya. Ya, kemarin Bu Guru sudah jelaskan, sekarang kita tinggal prakteknya. Sebelum kita buat, Bu Guru sudah bikin contohnya. Ya, sudah buat. Nanti kita sama-sama buat ya, agar bisa memahami fungsi dari pemanfaatan botol bekas untuk memudahkan kita belajar ya. Seperti yang kita sudah ketahui, yang atas ini nih, kita mulai dari yang pertama ini kan bahan-bahannya nih kita sudah lihat ya, sudah banyak di lingkungan kita ya, sudah dibuang-buang. Ya, ada apa aja ini bahannya? Ada sedotan. Nah, ini buat mainin plastisin. Ada botol, ada balon ya. Nah, ini bisa digunakan buat memahami pelajaran pernapasan ya. Seperti yang sudah kita ketahui dalam pelajaran organ pernapasan, kita bernapas mulai dari mana? Dari hidung ke kerongkongan, namanya apa? Trakea. Namanya apa? Trakea. Lalu masuk ke bronkus. Bronkus itu yang bercabang itu, ya, yang bercabang. Lalu di bronkus itu ada dua, namanya paru-paru. Nah, supaya kita bisa melihat ketika diafragma nanti itu menghembuskan atau menarik napas, kita pakai media ini, ya. Seolah-olah ini adalah ini apa? Seolah-olah dari hidung. Nah, hidung ini adalah tenggorokan atau trakea. Nah, ini yang cabang ini namanya bronkus. Nah, ini yang dua ini adalah, yang balon dua ini paru-paru. Nanti kita mau lihat cara kerjanya bagaimana. Cara kerjanya nanti kita lihat dari ini nih. Apa dia namanya nih? Diafragma. Ketika nanti dia ditarik, bagaimana cara kerja paru-parunya? Ya. Nah, untuk memudahkan itu, kita mau bikin bersama, ya. Sudah siap belum buatnya? Ya, sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, nanti kita akan peragakan. Oke, pertama-tama kita buat rongganya dulu. Rongga dada yang ini dipotong. Ya, potong dulu. Pakai apa? Pakai gunting boleh pertamanya. Caranya nih, dikit dulu. Kalau masih ada mereknya dibuang dulu, tapi harus taruh di tempat dulu ya, tidak boleh buang sembarangan. Ya. Nih, tuh. Ya, nih. Ya, ayo gitu. Ya, disobek dulu. Oke. Iya sayang, itu sobek ini. Tuh, kayak bagus tuh. Tuh, gabungin. Nah, tuh. Ayo, terus sayang. Iya, terus bisa. Oke, sip. Oke. Oke, selanjutnya, oke sudah. Selanjutnya ambil sedotannya. Nah, sedotannya ini adalah trakea yang menghubungkan bronkus menuju paru-paru ya. Jadi kita mau bikin, ya gabungin atau jadiin paru-parunya dulu satu-satu.
Oke, ya, masukin. Sudah selesai anak-anak? Nah, coba hasilnya tunjukkan. Nih, sudah jadi hasil kreativitasnya. Nah, setelah sudah jadi, sekarang Bu Guru mau lihat setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja paru-paru menggunakan media yang telah kamu buat. Bisa? Bisa? Berani tidak? Oke, kalau gitu kita siap-siap untuk mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat. Teman-teman, di sini seperti yang kalian lihat, di sini ujung sedotan mempresentasikan sebagai hidung yang menghirup udara masuk ke tenggorokan, yaitu trakea. Setelah trakea ada bronkus yang seperti huruf Y. Dan dua balon ini mempresentasikan sebagai paru-paru. Di dalam paru-paru ada alveolus. Dan kita akan, ini namanya diafragma. Dan kita akan melihat cara kerja diafragma. Ketika diafragma ditarik, paru-paru akan mengembang. Namun ketika diafragma dilepas, paru-paru akan mengempis. Demikian cara kerja diafragma dan paru-paru dalam manusia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Demikian pembelajaran IPAS pada hari ini. Nanti kita akan berkelanjutan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita akan membahas teks prosedur, di mana kita akan mempelajari langkah-langkah dalam pembuatan sistem pernapasan pada manusia dengan media botol bekas. Oke, sekarang kita siap-siap dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Yuk, hari ini kita akan membuat kreativitas, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah membuatnya. Ya, hari ini kita belajar teks prosedur. Kita akan membuat kreativitas dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar lingkungan kita, ya. Jadi, hari ini adalah tindak lanjut pelajaran yang kemarin. Hari ini kita harus presentasikan setiap kelompok masing-masing. Sudah siap belum? Sudah. Kalau sudah siap, kita mulai dari sekarang, oke? Nah.
Baiklah anak-anak, sekarang Bu Guru mau lihat siapa yang siap berkreasi hari ini. Coba Bu Guru, siapa yang mau maju duluan presentasi? Oke, Bu Guru kalau gitu semuanya sudah siap, tapi Bu Guru harus pilih. Kayaknya yang siap duluan dari kelompok 1. Siapa yang mau maju kelompok 1? Oke, Namira. Tepuk tangan buat Namira. Oke, maju sayang, siapin. Hai teman-teman, hari ini saya ingin mempresentasikan cara membuat tempat pensil dari botol bekas. Alat dan bahannya adalah pertama ada botol, ada kuas, ada cat air, gunting, dan cutter. Nah, langsung kita masuk ke tahap cara membuatnya. Pertama, siapkan botol dan cutter dan gunting. Lalu bolongkan botol sedikit. Nah, jika sudah dibolongkan, lalu digunting. Jika sudah dibolongkan, gambar sesuai imajinasi dan kreasi kalian. Nah, tutup botol juga bisa jadi wadahnya loh teman-teman. Oke anak-anak, nah hari ini kita sudah selesai membuat kreativitas dari bahan bekas dengan langkah-langkah pembuatannya. Untuk selanjutnya kita juga akan membuat dari bahan bekas lain. Tapi kali ini kita akan buat dari bahan masih yang ada di sekeliling kita. Ya, kita akan buat dari bahan yang tidak terpakai, yang sering kita lihat nih. Dari kertas yang sudah tidak terpakai ataupun dari apalagi kardus. Karena nanti kita akan bubur. Buburnya tidak bisa dimakan, tapi kita akan buat menjadi sebuah kreativitas, menjadi sebuah bentuk yang bagus. Kita akan membuat pulau. Kita akan buat miniatur pulau dari bubur kertas. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita siapkan bahan-bahan dan kita cari semua bahannya yang ada di sekitar kita. Oke.